Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak di pembelajaran kita yaitu metrologi. Baik, pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kita membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ya, baik. Pada pertemuan saat ini akan saya sampaikan tentang mikrometer. Nah, ini alat ukur yang sangat familiar, sangat berguna sekali, apalagi di teknik pemesinan. Namun sebelumnya, bagi yang kemarin belum absen ataupun belum mengikuti, saya sarankan untuk membuka lagi dan absen terlebih dahulu ya, mengikuti sesuai instruksi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Baik, anak-anak, langsung saja. Pertanyaan kita akan saya awali dengan bisakah kita mengukur ketebalan seng ya, plat seng yang sangat tipis? Nah, kalau bisa dengan apa? Nah, jawabannya untuk mengukur hal-hal yang benda-benda yang sangat tipis ya, itu kita menggunakan alat ini ya. Baik, beberapa bagian yang perlu kita pahami di sini ada anvil. Anvil itu atau landasan, kemudian frame ya. Frame ini semacam rangkanya ya. Kemudian ini spindle ya. Jadi spindle sama ratchet ini kalau ini kita putar ya, maka spindlenya bisa maju, bisa mundur ya. Kemudian ini ada sleeve ya dengan skala utama, main scale itu skala utama. Jadi untuk beberapa yang ketelitiannya 0,001 mikrometer itu nanti ada yang sleeve ya. Kemudian ada pengunci, kemudian ini namanya thimble ya. Ini bisa diputar ya. Seperti itu. Ini skala utamanya. Nah, ini namanya apa sih? Ini yang kita sebut dengan mikrometer ya. Mikrometer itu mempunyai ketelitian yang lebih teliti daripada jangka sorong. Jadi jika untuk sangat kecil, sangat tipis itu menggunakan mikrometer ya. Baik, langsung saja. Nah, ini bagian-bagiannya seperti tadi yang saya sampaikan, ada anvil atau landasan ya. Kemudian dua rahang ukur ya, rahang ukur itu ini untuk mengukurnya ya. Di sini nanti. Kemudian poros geser atau spindle ya, ini jadi spindle ini bisa bergeser seperti tadi, bisa maju, bisa mundur, menyesuaikan. Kemudian klem atau kunci lock ini untuk mengunci. Kemudian tabung ukur, nah ini sleeve dengan main scale ya, ini. Kemudian tabung putar atau thimble, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada skala nonius. Nah, skala nonius itu yang bawah ini anak-anak, ya, atau skala bawah ya, skala nonius atau skala bawah. Kemudian ada skala utama itu yang atas ini yang gabung dengan sleeve. Kemudian ada ratchet ya, ratchet knob. Ini kalau kita putar ya akan maju memundurkan spindle-nya sehingga akan kita ukur ya. Nah, kemudian rangka atau frame. Jadi ini bisa diganti-ganti seperti itu. Nah, fungsi mikrometer secara umum, secara penggunaan mikrometer itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mengukur dimensi dalam, misalnya mengukur diameter silinder, ya. Jadi ini untuk yang dalam ini. Atau kita punya cincin. Nah, cincin itu range-nya berapa? Nah, ini bisa diukur dengan mikrometer dalam, ya. Kemudian yang kedua, untuk mengukur dimensi luar, misalnya mengukur tinggi nok, kemudian diameter batang katup, ya, atau misalkan kita tadi kita misalkan punya silinder ya, kemudian ini, nah ini kita ukur dengan dimensi luar ya, jadi kita pasangkan gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, ini biasanya untuk paku keling pada kampas kopling ya. Ini di sini untuk mengukur kedalamannya.
Nah, nanti atau mungkin kedalaman lubang apa gitu ya. Jadi misalkan, nah lubangnya ini sangat kecil maka pakai mikrometer untuk kedalaman. Nah, yang terpenting ini anak-anak, kita bisa membaca mikrometer ya. Yang pertama, kalau ketelitiannya 0,01 mm, jarak setiap strip di atas garis horizontal pada outer sleeve-nya, ini tadi sleeve tadi, ya, adalah 1 mm. Jadi ini 1 mm. Nah, 2, 3, 4, 5. Nah, pada skala timbel, ya, timbel ini timbel, maka 0,01, jadi nanti dikalikan ya, maka pengukurannya berapa. Nah, misal ini yang pertama, cara membacanya kita lihat di sini. Nah, ini yang garis ini paling penting ya, ini skala utama, berarti di sini ada angka 5, maka skala utamanya 5,00 mm. Kemudian skala nonius atau bawah ya. Nah, di sini karena tidak ada, karena kalau ini ada tengah ya, di sini tidak ada, belum nyampe, berarti 0,00 mm. Ya. Kemudian skala pada timbel. Nah, di sini yang lurus dengan garis yang sini anak-anak. Ya, kita perhatikan yang lurus dengan ini. Nah, ini lurusnya di sini adalah 20. Berarti 20 kali ketelitiannya adalah 0,01. 0,01 berarti sama dengan berapa? Ya, 0,20 mm. Maka total hasil pengukuran seperti ini adalah 5,2 mm. 5,20. Seperti itu ya, semoga jelas. Nanti bisa diputar secara pelan-pelan. Baik, contoh berikutnya. Nah, sekarang ketelitian 0,001 mm. Ya, skala 0,001 mm. Nah, jarak tiap strip di atas horizontal pada outer sleeve adalah, jadi ini sleeve-nya, outernya atau skala utamanya adalah 1 mm. Ya, 1 mm. Jarak tiap strip bawahnya di sini, bawah ini ya, itu 0,25. Jadi di sini nanti 0,25. Pada skala timbel, tiap stripnya 0,01. Nah, ini 0,01, tapi sangat kecil ya. Pada skala verniernya 0,001 vernier ya. Di sini atau sleeve-nya. Maka hasil pengukuran pada pembacaan ketiga skala tersebut, contoh ini. Baik, yang pertama kita tulis skala utama. Nah, di sini 2. Ya, skala utamanya adalah 2,000 mm. Kemudian skala bawah atau noniusnya, skala bawah. Ingat tadi disampaikan bahwa skala bawah itu 0,25 atau ini kan seperempat ya, dibagi 4, berarti ini di sini sebelum garis yang lurus ini adalah 0,25 mm. 0,25 mm. Kemudian timbelnya, nah di sini timbelnya kita tidak tahu ya, timbelnya kita anggap 0 aja ya, walaupun ada. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat pada sleeve-nya. Sleeve kita cari yang lurus. Nah, di sini kalau kita lihat di sini 10 lurusnya. Nah, di sini ada 7. 7. Maka skala pada sleeve-nya adalah 7 kali 0,001. Berarti 0,007 mm. Maka jarak skala hasil pembacaannya adalah 2, kalau kita total semua 257 mm. Ya, seperti itu. Baik, semoga jelas ya. Kalau tidak jelas tolong diperhatikan baik-baik, ini karena sangat penting sekali.
ya. Nah, sekarang kita yang real, ya, yang real. Ini contoh real mikrometer ya. Kalau kita perhatikan di sini langsung muncul 5, berarti ini kan bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Berarti skala utamanya adalah 5,00 mm. Kemudian skala bawahnya, kalau kita perhatikan setiap satu itu ada satu, berarti ini tengah-tengah ya. Ini 5, sorry, tadi 6, 7 ya, ternyata ada 7 ya. Sebelum ini ya, berarti ini 7, maaf tadi saya salah. Nah, kemudian ini ada di sini, ternyata skala nonius atau bawahnya itu ada 0,50 mm. Ya, seperti itu. Kemudian pada timbelnya, skala timbel itu di sini ya. Ini 20, ini 21, ini 22. Berarti 0,22 mm. Maka totalnya adalah 7,72 mm. Ya. Kita lihat contoh lagi. Saya berikan contoh biar kalian benar-benar memahami ya. Walaupun nanti kalau kita sudah tatap muka, insya Allah akan saya berikan secara langsung. Nah, kalau yang ini, nah, ini ingat, berarti ini skalanya 0,1 tadi, berarti ini 1, 2, 3. Berarti skala utamanya adalah 3,00 mm. Kemudian skala timbelnya, bawahnya, ini belum ada ya, belum sampai kayak gini, berarti 0 mm. Kemudian skala timbelnya ya, di sini ya, ini 45, berarti di sini 46, maka 0,46 mm. Kalau kita total seluruhnya berarti 3,46 mm. Baik anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan pada pengukuran mikrometer ya. Silahkan dipelajari, dibuka lagi karena ini sangat penting ya, apalagi ini juga metrologi itu juga salah satu cabang dalam LKS ya. Jadi tolong diperhatikan, diputar balik untuk videonya. Saya akhiri, selamat belajar, semoga sukses, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.